saya lihatnya kan brand-brand gede ge banyak nu ke Garut kan. Berarti sebenarnya market Garut teh lagi bagus. Oke. Karena seneng ngulik orangnya teh, seneng nyari referensi segala macam. Jadi kalau disebut oportunis teh lebih menarik karena ya, nyari kesempatan. Ternyata pas geus kawin istri ternyata partner terbaik Oh, gitu. itu partner terbaik nanti ya. Daripada ngancurkan brand sorangan mending stop gitu, tepat waktu. Iya, Gitu. Jadi memang yang rencana di copy paste nantinya gitunya memang warkop duduk gembira. Warkop duduk gembira. Prinsip meren atau pelitkan ilmunya. Iya, gitu. benar. Jadi kadang ada air jika mau ketukar. Ilmu mah kasih-kasihkan gitu. Benar. Kan kita teh berhubungan internal sama karyawan segala macam itu tiap hari. Iya. Nah, aya namanya evaluasi. Iya, Nah, dikna gitu. Iya. Pembelajaran step by step upgrade terus. Bandung, Jakarta segala macam pasti punya standar yang berbeda. Iya. Baik kumaha carana aja Garut naikin standar. Bisnis juga sama. Di atau mah wajib kudu aya terus. Karena memang jariahna dirinya. Iya, jariahna dirinya betul. Kelas tuh jaminan surga cenah. Nah, eta saya kejar. Keluar peka terhadap misalnya agama itu nomor hiji gitu. Dia duluan, almarhum duluan. Saya jaga adalah kumaha carana jariah itu sejalan. Buat istri saya, buat keluarga, semuanya lah. Cuman maksudnya iya pamajikan udah base ya gitu. Akan kita mah enggak usah khawatir dengan rezeki kita. Jadi rezeki kita mah akan dikasih, tapi satu cenah mudahkanlah urusan orang lain, maka akan kita mudahkan maka Allah akan mudahkan urusan kita. Yo, selamat pagi warginet. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama saya Jidan Olay di sini. Hari ini kita akan ngobrol panjang. Tentunya hari ini juga saya excited dari mulai hari kemarin karena wah, akhirnya bisa ketemu orang yang ternyata datang kali itu. Oh iya belah dia euy. Kali itu aya. Jadi bisnisnya di mana-mana ieu teh. Hari ieu orang kupas tuntas pokoknya. Tapi tentunya hari ini kita syuting dalam kondisi malam takbir berarti intinya. Yeah. Malam takbir, enjing Nyate. Nah, enjing nyate gitu kan. Jadi hari ini kita memulai aktivitas buat warginet yang sedang saum, mudah-mudahan dilancarkan saumnya dan mudah-mudahan besok bisa nyate, yang mau kurban mudah-mudahan semuanya berkah. Dan untuk kita semua, kita juga menyaksikan kurban itu sudah mendapatkan keberkahan juga. Dan mudah-mudahan hari ini, hari besok seterusnya terus keberkahan untuk kita semua warginet. Amin. Kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil di sini ada founder dari berbagai macam subsektor F&B, Historia Coffee, Warkop Duduk Gembira sampai Hakana Murah di Pasar Ceplak, dan juga ini yang punya frozen food Darah Gemilang. Tepuk tangan untuk Kang Gilar Gumilang. Gumilang ya? Gilang Gumilar. Nah, Gumilar nah gitu. Mantap Kang, alhamdulillah. Bisa bertemu akhirnya dengan salah satu orang yang ini bisa dikatakan angkatan awal ya di Garutnya jika andanya. Awal. Bener tak? Sebutan awal. Akhirnya kan udah makin banyak tuh coffee shop dan lain sebagainya. Zaman AA dulu itu juga masih angkatan-angkatan perintis dah jika di Garutnya. Sebenarnya semua berubah pas coronanya. Ya, semua berubah pas corona. Jadi pada saat corona itu memang mengubah banyak habit orang di Garut ya, termasuk habit bisnis kayak F&B di Garut. Jadi kayak kan Shopee, Grab, Kakak itu geling makin heboh penjualan segala macam. Jadi ngebuka market baru malah di Garut menurut saya. Oke. Jadi sampai hari ini masih bertahan ya. Oh, alhamdulillah lah ya. Sing direjekian itu. Sing direjekian Gusti, ya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Gilang dong. Sekali lagi dong, weh. Kang, kemana asli Garut Kang teh? Asli Garut, alhamdulillah. Di Pataruman. Di Pataruman. Di Alit nunjukin kaina di Garut. Sekolah segala rupina. Merantau adalah di 2009 sampai 2022 di Bandung. Di Bandung. 11 tahunan di Bandung berarti ya. Oke. Pulang lagi ke Garut. Berarti di usia seberapa? Di ke Garut teh. Ke Garut teh usia lebih dari 30. Usia 30-an. Usia 30-an. Garut teh. Langsung dirinya memulai eta bisnis. Jadi ka Garut teh udah langsung bisnis ya. Neraskeun salesna. Jadi ngelanjutin bisnis nu di Bandung di Kagarutkeun. Oh, di Kagarutkeun gitu. Nah, sebelum kita jauh nih Kang. Kadang suka ada skeptis ka Garut teh geuningan. Cenah. Rata-rata orang Garut mah justru gardena teh di luar.
Jadi mending keneh keluar ke Bandung ke mana cari itu soalnya rata-rata ketika orang Garut luncat keluar jalan radi cenah. Nah ieu mah tibalik. Di luar kalah ka Garut, aku mah carita kan habet pede di Garut bikin ya. Nah, sebenarnya saya lihatnya kan brand-brand gede ge banyak nu ke Garut kan. Berarti sebenarnya market Garutnya lagi bagus. Oke. Lagi naik, mau naik gitu. Iya. Makanya orang brand-brand besar nyoba ke Garut ya pasti kan mereka juga mau tes market di Garut. Iya. Makanya orang-orang Garut tengiringan gitu. Nah, gitu kira ke orang Garut lebih gitu nya. Jadi ada kepercayaan itu ya. Aya sih aya kepercayaan. Terus dilihat sekarang kan aya dulu banyak orang-orang Garut teh maricenan artosna teh ka Tasik, ka Bandung, Terus? Jakarta. Kayaknya dengan banyaknya model bisnis baru di Garut yang lebih proper sebenarnya, lebih proper, lebih bagus standarnya naik gitu. Betul. Jadi makin banyak yang pede buat ngeluarin uang di Garut. Nah, gitu. hari ini ya spend money untuk di Garut itu bisa lebih namanya banyak pilihannya, variatif ya. Banyak pilihan. Oke, siap. Nah, sekarang ini pertanyaan pertama nih Kang. Dari banyaknya nih Historia Coffee, Warkop Duduk Gembira, Hakana Murah, terus ada Frozen Food Darah Gemilang. Terlebih dulu juga Kang sempat jadi mentor-mentor para UMKM atau kawan-kawan yang mau gerak di F&B dan juga katakanlah pelaku ekonomi kreatif. Sebetulnya Kang pengen titelnya tadi disebut naon Kang? Namun kalau pribadi ya, Ya. sebenarnya saya mah udah oportunis sebenarnya. Jadi karena seneng ngulik orangnya teh, seneng nyari referensi dan segala macam. Jadi kalau disebut oportunis teh lebih menarik karena ya nyari kesempatan. Nyari kesempatan. Oke. Pokoknya mah di mana ada kesempatan kayaknya boleh dicoba gitu. Gas gitu pokoknya. Itu sesuai dengan karakter apa dari sekolah emang kayak gitu dulu karakternya Kang? Nah, dulu teh resep milih artos sebenarnya. Oh, usaha tuh di sekolah kan ya berarti. Dari udah mulai berjualan tuh dari kecil sebenarnya bantu Orang keluarga. tua. Oke. Ada keluarga tuh punya jongkol lah di pasar banyak. Jualan sayur mayur dari kecil udah suka bantu-bantu. Bantu-bantu. Di situ sih. Jadi bangun merenya jiwa-jiwa lah resep geuning dagang teh resep ngitung duit na. Ya, ngitung duit na. Spirit wirausaha teh udah ada ya dari dulu ya. Resep ngitung. Oke. Tapi sempat kuliah di Bandung teh di Unpad sama Unla dulu teh. Oh, Unpad. Ya oke. D3 heula terus SCG. D3 heula terus SCG. Sambil kerja dulu teh gitu. Nah, kan spirit wirausaha udah ada di sekolah zaman sekolah. Masuk ke kampus, apakah terganggu kan dengan fokus kampus tiba-tiba politikan, tiba-tiba naon ke atau masih aya spirit dagang deui. Dagang deui wae di kampus teh. Dagang deui. Oke. Karena merasa kan di Bandung teh meureun habit segala macam anak-anaknya teh setik-setik main, malam minggu main. Oh, di Bandung tempat hiburan dan segala macam banyak benernya. Akhirnya teh aduh ieu dompet sakit kieu nanya. Naon atuh gitu. Ya, bikin kecil-kecilan bikin percetakan terus jualan kayak roti apa segala macam lu pokoknya teh dijual gitu kan asal tahu harga diri lah dijual. Eta penting hei penting ya. Oke, jadi sempat tuh di Bandung tuh bikin kayak percetakan jualan roti gitu ya, itu untuk kebutuhan sehari-hari waktu itu gitu ya. Jadi baheula teh ngekos tiluan lah. Ngekos teh tiluan sarua 5.000 kabeh. 5.000 kabeh. Akhirnya kumaha yang ulin cenah gitu. Ya udahlah kita bisnis bareng tigaan gitu. Segala macam sepatu zaman gede bage gitu ya, sepatu KW. Ya, betul. Bikin katalogna bagikeun ka barudak sekolah di Garut, jualan kayak gitu-gitu. Segala macam bisnis moring lah, naon lah, keripik lah zaman naon keripik Vira dulu lah sama Ici nu itu. Sama kayak gitu. Jual di kampus. Jadi Senin nepikeun ka Jumat ripuh, melarat hari Sabtu Minggu main. Ada. Eta permulaannya buat para mahasiswa nih ya. Ini senior Unpad berkata, Senin sampai Jumat ripuh, Sabtu Minggu hura-hura. Hura-hura. Senin ripuh deui berarti tadi. Senin ripuh deui. Oke. Lulus alhamdulillah tepat waktu, Kang. Alhamdulillah, tepat. 4 tahun tertidinya beureun tina jualan moring, percetakan dan lain-lainnya tiba-tiba terbangun bisnis di Bandung beureunnya. Ya. Oke, tak kumaha ceritana tiba-tiba awal mula tuh. Sebenarnya sebelum eta mah malah damal heula nya. Oh, sempat kejadian jadi dulu tuh bikin model bisnis lumayan ya sampai ke Balikpapan penjualan anak teh si pamoring teh.
Moring. Dulu tuh waktu zaman kuliah teh, tapi ternyata terkendala di modal. Jeung bodoh keneh merenya. Jadi secara modal belum terlalu ini ya. Mentalnya belum kebentuk. Iya, karena barengan bertiga akhirnya memutuskan udahlah eureun heula. Oh gitu. Berhenti dulu mau kerja masing-masing gitu. Saya disuruh nerusin sendiri tapi saya kayaknya stop lah oke lah. Oke. Gitu. Dah saya juga nyari pengalaman dulu, pengen kerja dulu. Kerja dulu malah keenjoyan dah. Salah nanti keenjoy teuing kerja 8 tahun jadi sales mobil. Oh, 8 tahun jadi sales mobil lah. Oke. Sugan temanya bakal iya tapi sebenarnya makin semangat karena kan konsumen mobil teh robana pengusaha. Ya. Banyaknya pengusaha gaduh pabrik lah, gaduh toko lah, segala macam material. Segala macam banyak di itu jadi makin kepacu malah. Nah, resepnya ngadangu apa sih sukses story orang. Iya benar. Yang bisa beli mobil sebulan hiji, sebulan dua. sebulan dua. Ini sih kamu beli kacang. Asli. Beli mobil ya gitu ternyata. Akhirnya lebih terpacu sambil kerja sambil jualan. Oke, 8 tahun dah Kang dah. Tiba-tiba memberanikan diri untuk resign apa? Akhirnya hidup sorangan. Dicicil sebenarnya. Dicicil. Jadi sambil kerja sambil usaha. Oke. Buka travel dulu teh bareng teman. Travel? Nitipkan unit lah kalau kita mah. Jadi kerja nabung, udah ada duit buat beli mobil, titipkan ke teman. Nah, pikir maksudnya biar bari usaha teh bari dagang di Moring misalnya atau bari naon, tapi muka travel. Ya dulu teh. Nah, buat muka travel, kepikiran muka travel. Karena kan kita jualan mobilnya, terus apa customer teh bercerita, kan customer saya loba travel bercerita mau dapat per bulan sekian, ini nih ya sekian gitu kan ya. Mulai ngitung. Eta ada didinya turning point nama. Asup akalnya. Eta didinya ada. Titipkan gitu. Terus buka angkringan. Terus yang ini mah kayak kalau di Garut mah tekun merenya. Di Bandung teh bikin namanya dulu teh Amigo. Dulu teh bikin brand minum Amigo. Di situ awalnya pengen buka historia kayak gitu bikin kafe teh. Satu cabang jadi 2 jadi 3. Jadinya cuman memang kesalahannya juga banyak. Di situ banyak belajar lah. Iya. Punten, abi teh cenah harus di Unpad teh ngambil jurusan apa Kang? Administrasi keuangan saya dulu. Oh, administrasi keuangan, pada sana ngitung. Administrasi keuangan ya. Tapi lucuna akunting tuh bisa. Oh nya. Angger ngahayur. Tapi ngahayur orang, ngahayur batur. Nah, dari ketika 8 tahun bekerja jadi sales mobil. Aya waktu ngitung akhirnya buka travel terus bikin tadi brand minuman dan lain sebagainya. Jadi secara knowledge memang udah ada berarti ya teh. Ada, cuman meureun teu wani sorangan. Gitu pertama. Kalau dulu tiap bisnis teh nitip ke batur, barang jeung batur. Tah, temelek teh ternyata pas geus kawin istri ternyata partner terbaik gitu. Partner terbaik nanti ya. Nanti kita akan bahas nih bagaimana perjalanan dengan istri ya. Tapi overall berarti padatnya kehidupan Akang dulu zaman sales teh kada itu dah. Jika sibuk pisanan kabayang. Siga perang aja. Asli. Jika nanti acan kudu gawe meureun acan jadi sales mobil, acan travel. Acan meureun eta waktu jual tiba-tiba mikiran mau bikin brand minuman gitu kayak aya waktu nongkrong teh sih gitu. Karena malah resep nongkrong. Oh, justru tidinya. Jadi maknya orang nongkrong di batur wae gitu. Jadi akhirnya teman-teman kantor segala macam disuruh ke tempat saya. Jadi gitu awalnya teh sembarang ning nongkrong di batur mah mending muka sorangan gitu. Nah, gituannya. Udah mulai pada gitu kan mentalnya gitu kan kalau dibangun menurutnya. Setelah berkarir 8 tahun jadi sales dan jualan Moring dengan kawan-kawan kosan tapi ada rencana kosan eta. Non Moringna rencana kosan. Alhamdulillah sampai sekarang berteman dan saling bantu, saling support di bisnis. Boleh lah sapa-sapa dulu ke sini dong. Halo, teman saya sekarang namanya Yusman, dia udah punya berapa? 10 kayaknya, 10 cabang. 10 cabang nih. Bisnis alat survei. Oke. Orang Garut sami itu teh. Sama. Seangkatan sekelas di babaturan TSD kayaknya. Babaturan TSD. Babaturan TSD ya. Alhamdulillah sampai hari ini berdua-duanya sukses ya. Tepuk tangan dulu.
success story yang perlu kita tiru bareng-bareng ya. Nah, sekarang lanjut nih, di sini ada, karena sebetulnya kalau di podcast di Suara Garut ini Misha tuh ngebagi jadi beberapa sesi. Ini sesi 1, sesi F&B, kita akan ngebahas tentang, di sini ada pertanyaan masuk ke bahasan bisnisnya. Mayoritas orang kalau mau bisnis F&B pasti langsung bikin kafenya. Tapi Akang justru keduanya. Memperkuat pondasi heula tadi Kang Frozen Food dari Gemilang. Terus bikin yang berdampak juga ke bidang bahan baku dan sebagainya. Nah, kenapa memilih untuk punya strategi 2 langsung gitu, ke Historia berbarengan dengan dari Gemilang, atau hante pas Historia teh udah web produk mengambil di orang gitu tuh. Kumaha tah? Jadi sebenarnya itu pola bukan pola barunya. Korporasi besar kan rata-rata kayak gitu ya. Dia tuh ngunci supply chain biar di saat ada kenaikan harga, no over dan segala macam gara-gara situasi ekonomi nu ngaco, minimalnya stok bahan bakunya ada, satu. Terus kedua, harganya kita bisa tahu lebih murahnya gimana. Misalnya bisa ngakalan lah harganya gitu. Dan itu juga butuh proses sih. Dulu waktu buka Historia kita nggak langsung buka toko. Kita bikin gudang dulu. Jadi judulnya gudang kebutuhan untuk internal. Jadi ke Historia lah. Terus lanjut aya warkop duduk kemira, namahannya bahan bakuna. Dipikir-pikir, wah ya gudang bagi sempit ya. Gitu, dia. Terus pas ningali kan relasi itu udah mulai banyak ya. Dari mulai UMKM, terus orang-orang yang misalnya pelaku bisnis yang di bidang yang sama, sering ketemu, ngobrol, saling sowan, ngobrol lah didinya temernya butuh bahan baku tuh hese tuh yang bahan baku hese kiki dicatat lah. Dicatat lah ya. Semua semi rada maksa oke ya. Mun saya bikin beli mual ke saya, kalau harga malah gampang. Gitu. Dan ternyata alhamdulillah sekarang mun dihitung kayaknya lebih dari 50 UMKM sama brand F&B yang lain ya. Lebih yang udah kerja sama. Iya, bahan bakunya udah di AA berarti ya sekarang ya. Oke, alhamdulillah. Bati nongkrong tadi sebetulnya. Bati nongkrong tah. Sambil nongkrong sambil masuk teh ada maksa saya dik teh. Lebar gitu jadi ngawarkeun duit sabana kudu menang lah. Tah gitu maksudnya. Oke. Mulailah dibuka Historia tahun berapa berarti? 2023. Sebelum di Garut mah baru. Dari 2023 after corona setahun kemudian kerek wani gitu. Setahun kemudian ya. Nah berarti dampak corona mah sebetulnya kan usaha di Bandung berarti nya. Betul. Sebenarnya aing ngaruh telat mangkat menurutnya kalau bahasa namanya. Jadi si Amigo itu sebenarnya gara-gara corona teh laris manis. Karena pola kita fokusnya take away sama Shopee Food, GoFood, GrabFood gitunya online. Lucu merenya laki beruntung teh si Shopee Food teh salesna awal-awal lagi pusing nyari mitra, datanglah ke saya. Langsung dikocorkeun maksudna si sistem segala macam. Malah omsetna teh dulu si Amigo teh sehari teh bisa ngelehkeun omset sehari warkop duduk gembira bahwa. Padahal seberapa tahun yang lalu nya 2020. Pas corona Muka Januari, corona Maret. Gitu kan corona teh Maret 2020. Betul. Tapi karena nyumput tempat nate. Si Amigo teh nyumput tempat nate. Jadi memang fokusnya take away-an. Dine in pun nyumput. Tapi ada yang dine in ada. Ada, tapi kan posisi nate di depan si nate non bar segala macam corona di belakang. Jadi pas aya PSBB-nya dulu teh pembatasan. Ya, jaga jarak lah pokoknya. Batur mah enggak boleh dine in, ya memang rada nya banyak lah baru karena itu di Garut kira rada ya. Cuman jadi gacor nanti gitu ku online, ku driver online hongko darat. Nah berarti si Amigo teh terdampak banget ya dengan si corona teh. Malah jadinya untung luar biasa. Karena pandeminya buat pandemi bikin untung teh eta. Oke. Nah berarti kepikiran si Historia teh pas tahun seberapa Kang? Masih di Bandung kan? 2022 udah gambar. Udah mulai. Cuman baheula teh di mananya tempatna? Saya pikiran tempat di mana? Bingung bikin maksudnya yang bikin tempat kopi tapi di mananya? Nyari di Bandung kan harga mahalnya, kontrak nyewa teh. Terus kebetulan orang tua almarhum istri saya punya tempat di Garut gitu.
Ya kelola we lebar daripada di Bandung nyari kontrakan hese atau segala macam mahal. Kelola we tempat nu aya, oh siap atuh gitu teh. Barang-barang semua ambil ke Garut, ditutup semua karena memang kondisi nanti dulu si Amigo teh penjualannya udah stagnan. Kan di Bandung mah perang harganya, apalagi online tuh perang harga pisan. Nah, iya lamun diantepkeun lila tuh kayaknya bahaya. Jadi mendingan udah weh mumpung brand masih bagus kita tutup. Iya lagi di puncak kita tutup, kita maksudnya valuasinya biar aman lah. Karena kan bisnismen teh salahna tanya karena aya pride, wah lebar. Sabubukna we. Urang mah teu ulah kitu. Oh, ulah kitu. Mun ketinggalan geus wah ieu pibahayaeun ya sakedap deui. Udah tutup. Mending bikin baru atau apa gitu. Tapi rata-ratanya tadinya dengan ada pride itunya. Gara-gara pride sebenarnya kadang-kadangnya nggak jatuhkan. Keliru ya pada akhirnya. Oke. Ambil barang semua ke Garut. Pindahkan ke Garut. Langsung eta bikin historia. Tapi pas lihat tempat lokasi, berarti anu disarankan ku almarhum teh anu di Pedes eta. Oh, ya itu punya orang tuanya. Situ. Langsung go wae berarti apakah sempat aya juga wah iya tempat di kumaha tah. Saya mah riset orang nanya. Jadi lamun nyari tempat teh lihat dulu apanya market sekitar 3 kilo karena tadi dulu teh belajar gede tah di korporasi kayak GoFood, GrabFood teh. Karena kan mereka tuh punya aturan. Kayak misalkan buka gerai itu minimal 3 kilo sampai 5 kilo. Nggak boleh terlalu jauh, kalau enggak ongkosnya nanti mahal segala macam. Dari situ kita belajar. Jadi maksudnya ternyata ring satunya tuh 3 sampai 5 kilo dulu. Aya naon didinya. Pesaingna esa Hawaii. Iya. Siga Indomart, Alfamart bawa meureun si Indomart mah ngeluarin uang buat risetnya gede. Si Alfamart mah meureun misalkan pokoknya aya Indomart kudu aya urang. Misalnya ini siga gitu. Kayaknya kayak gitu. Jadi saya riset dulu marketnya seperti apa di area sekitar. Peak season jam sabarahana. Maksudnya prime time-na jam sabaraha. Orang nu datang rata-rata kayak gimana, spend cost-na rata-rata sabaraha, kayak gitu. Detail banget ya berarti. Kedah sih kan namanya untuk mengurangi resiko tutup lebih awal atau rugi lebih awal. Nah ini apakah si Historia ini adalah bentuk evaluasi dari Amigo? Betul. Wah jauh pisan. Saya belajar banyak dari Amigo teh. Karena dulu saya fokus nate buka cabang dari anyar, tapi fokusnya operasional. Keuangan nggak saya atur dengan baik. Terus stok bahan baku, terus maintenance, marketnya, saya fokusnya nggak bantuan barudak di lapangan, tengah gitu. Padahal baru tawaran minta di franchise-in banyak. Cuman saya tuh pede karena memang wah ini can beres kita manajemennya belum disiapkan. Akhirnya daripada ngancurkan brand sorangan mending stop gitu tepat waktu gitu. Non pergejolakan pikiran kabarnya pasti eta. Karena pas muka historia nu di awal dibenerkeun teh saya cari orang profesional. Cari orang profesional ya. Buat mentoring, buat bantu saya gitu. Maksudnya buat bantu saya buka yang lebih besar karena kan wah kayaknya untuk membuat yang lebih besar saya butuh banyak saran, masukan dan bantuan gitu. Untuk belajar di sana orang butuh guru lah gitu di Garut. Padahal sowan ka ditu ka dieu terus nge-hire juga orang-orang profesional untuk awalan. Nah pas awalan sowan di Garut itu berarti tahun segitu sama saha Kang kira-kira maksudnya barudak mana tah? Itu barudak ANP Inyong, Teguh, kayak gitu-gitu Arya sama Shelly yang megang restorasi sama band, sama band. Oh itu termasuk guru-guru saya juga. Mentor juga ya. Yang punya kolega Abah, terus Yogi juga ya yang sembramen. Saya karena ke Garut memiliki lila di Bandung, aduh di Garut kasahanya selalu batur gitu. Di Sawanan semua. Di Sawanan ya. Untung masih ingat tadi ada nama Inyong, aya garing kawan-kawan. Jujun, Hanun semua didatengin sama saya. Ada terus yang nama mas-mas ini ya satu ya. Nyanyi di Garut banyak sih karena teh geus bosan ngadeng jalmi-jalmi. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Bagian dari mentor juga ternyata ya. Iya. Wah, saya tengah leungitkeun lah ilmu naseur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, akhirnya daglah ya panceg. Oke, buka 2023 Historia. Rame tuh. Asli. Semea berak semea tidak kencaket artinya jadinya berak semea dengan cewek-cewek semea spek cewek semea teh aduh kadernya nongkrong mah geus bahaya we pokona. Tah jadinya kan rame tuh Historia.
ada live musik juga kan dulu kan sana ya. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu ada live music, terus secara si coffee shop nanti non fotoable banget gitu kan ya, untuk story dan lain sebagainya. Rame dan memutuskan untuk buka dugem. Terus memutuskan tadi ada Hakana murah dan lain sebagainya. Itu kapan tuh awalnya? Atau udah dibikin dari dulu juga sama? Saya mah resep ngulik orang nanya, jadi saya resep ngumpulkan data. Jadi di Pinterest teh bareng istri teh dibikin folder gitu, kayak wishlist lah. Yang bisnis nondenya kudu aya ya. Kayaknya kita harus punya bisnis ini nih gitu. Misalkan warkop ya yang buka tempat sarapan. Tulis. Wah iya guys buka tempat usaha F&B ya, kita pengen punya toko bahan baku kayaknya bagus ya. Ya. Terus misalkan aduh makanan teh kurang cocok. Makanan historia ke sehari-hari dimakan setiap hari mah. Iya. Itunya naon deh atunya. Sigana kudu buka warung nasi deh. Meh di imah kolot lamun naon teu kudu marasak mau di ditu engke mah. Terus gitu tah. Jadi di list-list teh ka ditu dibikin list-list na teh. Naon deui nya? Sigana orang kudu buka laundry atau naon gitu ya. Bari ngumpulkeun desainna kudu kumaha, bentuk tempat segala macamnya kita kumpulin di Pinterest per folder misalkan. Kayak gitu. Kayak urusan di dijadikeun iraha mah ningali si itu. Penting catat heula we ya. Penting catat heula. Oke. Menarik ya. Nah, apa namanya? Dalam hal ini gitu ya, dari banyaknya bisnis yang akan sekarang kerjain gitu, terutama di F&B. Itu menemukan tadi teh cik penasaran abge. Kerangka berpikirnya akan seperti apa? Tina historia kayak warkop dugem kan sama-sama F&B-nya. Tapi ternyata tadi setelah diungkapkan bahasa bayi namanya Arisi historia kan bukan makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari oleh semua orang kan. Tapi kalau dugem tuh untuk sarapannya dan lain sebagainya. Nah, itu berarti beda tipisnya kan secara konsep atau kumaha tah gitu. Jadi memang karena disebut bentuk uji coba sebenarnya. Jadi kan kita teh ya di Garut teh sebenarnya market nu paling gede itu paling loba teh mana ya gitu. Karena sebenarnya lamun di Garut rada bingung teh karena kieu anu rame naon. Rame belah dinya heula. Terus engke 3 bulan deui rame naon. Bener sepakat. Biasanya gede teh ya bingung ya. Cik orang coba sendiri weh gitu. Uji coba buka market baru, tapi memang tadi tong asal-asalan deh kayaknya risetnya jalan. Bener. Tetap riset ya. Wajib lah riset mah menurut saya. Jadi misalkan iya orang geus punya kafe nu untuk perempuan menengah ke atas misalkan ya. Nu setna memang khusus untuk perempuan. Lanjut lagi nondenya orang kayaknya butuh tempat yang harganya murah-murah ya. Tempat sarapan nu murah nu enak kan untuk misalkan mulai nasi kuning harga 12-15 ribu tah nu kerari tuh tapi dalam satu toko misalkan betul itu tukang oncom, tukang bubur, tukang naon tah imah di hiji tempat gitu misalkan sehingga gitu sehingga kopi tiam sebenarnya tapi memang lamun kopi tiam di Garut kayaknya kurang agak susah iya nak jadi warkop kayaknya lebih enak gitu dan culture sarapan tuh salah satunya inisiatornya warkop duduk gembira jujur ya. Alhamdulillah itu gitu mah kaanggo berarti asli nah bener gitu sarapan teh kan ya dulu mah kita sarapan aktivitasnya sarapan gitu. Sarapannya misalnya ke bubur ayam 3 salapan atau ke mana geus sarapan. Tapi gara-gara aya warkop dugem terus ada banyak lagi sekarang ya Jalan Anyar segala rupa. Rek sarapan teh kan aktivitasnya nambahan. Aku sarapan hungkul, aku teu lari. Kira aku beres lari sarapan, aku tepadel. Lagi juga akhirnya jadi banyak kan gitu. Saat jam 12 kita geus keluar seberapa duit tah baru bisa nanti gitu kan. Udah kesana sekarang ya gitu ya si masyarakat Garut teh. Tapi alhamdulillah kan sekarang menurut Akang sendiri warkop duduk gembira seperti apa Kang perkembangannya Kang? Perkembangannya memang kalau kita lihatnya kan dulu mah sarapan tanya gitu tadi menhang bubur kata bubur menhang kupat tahu kata kupat tahu di Bandung kan guys pokoknya mah mau tempat sarapan teh kudu bari nongkrong oge kudu bari ngobrol oge kudu bari naon betul. Nah, dilihat dari sana teh mulai kebangun ya dia ternyata sarapan teh teu saukur makan hungkul nama aya ngobrol anak gitu aya berbagi ya nah kadang misalkan beda table jadi ngobrol oge karena memang si warkop mah kuncina teh berkumpul warkop mah berkumpul gitu kumpul sarapan kumpul beres makan siang kumpul malam nongkrong abis aktivitas jadi kehangatan atau berkumpul lamun si
warkop mah kuncianana teh. Omset tarikangnya iya. Tarik mah sebenarnya turunnya tetap. Cuman maksudnya ya saya alhamdulillah karena memang progresnya bagus. Betul. Ada rencana ini warkop duduk gembira piraku cenah mau netep satu kira-kira cenah bakal ada di mana lagi gitu. Banyak orang-orang originate kan pasti awar-awar seperti itu. Kalau lihat memang model bisnis teh lebih simpel sebenarnya warkop teh. Jadi memang yang rencana di copy paste nantinya gitunya memang warkop duduk gembira salah. Warkop duduk gembira. Tapi sudah ada persiapannya udah 80% lah karena saya teh kudu blueprintnya kudu beres lah. Ya, mau di copy paste teh. Siap. Tapi udah apa namanya? Udah pasti mungkin akan ada copy pastenya nanti. Ada nanti. Tapi itu di Garut sih kan. Jadi di Garut. Oke. Kak pengen nyoba ke Priangan Timur gitunya. Di Garut ini terlalu banyak umurnya digarapnya ieunya. Soalnya kan ningali ayeuna orang teh ketinggalina teh nya beneran loba stres loba naon butuh main. Jadi karena teh sekarang teh orang-orang teh bergeser ke tempat wisata, bergeser ke tempat yang bisa healing segala macam. Ya. Tapi karena namun kita bikin di daerah-daerah yang dekat ke sana kayaknya lebih kayak kadinya sekarang. Di Suga Bandung, Jakarta kan muka nukar itu biayanya gede. Jadi mendingan ngageser ke geser ya. Sambil healing ayeuna makan. Tadi ya barudak nongkrong vibes teh berak nongkrong udah ada disediakan. Mereka sarapan, mereka ngumpul disediakan. Nah, enak mereka liburan sok disediakan di tempat oge ya. Kalau bilang mantap emang cenah. Sugananya didoakeun lah. Amin. Ali tanonya saya sih mah nya gitu nya. Ali tano ieu mah. Penting mah babanda lah. Oke. Nah, ini untuk di segmen ini salah satu pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir sekaligus kita berbagi ilmu ya. Banyak kafe atau brand F&B di Garut yang buka tutup cepat. Buka tiba-tiba harus tutup deh gini. Hanya di Garut gitu banyak lah. Jadi hanya mengandalkan fase hype atau viral sesaat. Nah, menurut kacamata Akang nih, kenapa ini bisa terjadi? Lalu apa rahasia agar sebuah brand kuliner bisa bertahan lama atau awet? Oke. Sebenarnya tak iya ya. Sebenarnya saya termasuk orang yang coba-coba dulu. Oke. Jadi nyobaan heula, tapi sambil nyobaan teh sambil makemkeun. Makemkeun misalkan contoh branding nu urang rek di bak kunci itu misalkan si warkop duduk gembira misalkan. Pertama kan kita bikin warkop buat nongkrong. Tapi pas ningali peluang peluang tempat sarapan di Garut nu komplit masih kurang ya. Setiknya ya. Coba yuk. Cik dari muka pertama kan warkop buka jam 3. Nah, terus tiba-tiba ngaradak muka jam 6 pagi. Cik coba heula bulan kahiji sepi, bulan kedua lumayan, katilu naik terus gitu. Jadi ternyata yang terjadi teh kenapa bisnis bisa jenuh. Teh karena memang kita teh kurang analisa sebenarnya satu. Analisa market, terus riset kedua. Karena memang jujur riset teh benar-benar mengurangi kemungkinan gagal menurut saya ya mengurangi variabel kejutan gitu ya. Di atas 50%. Riset teh benar-benar di atas 50% bisa mengurangi itu. Ketiga kemarin tadi esensi viral sebenarnya hype gitu teh bagus. Cuman kadang kita lupa sama jati diri. Maksudnya jati diri brand nu dibangun awal gara-gara viral kadon jadi rubah. Iya, kalau ngageser sekarang harus nama si keviralan ieu kudu dikemas dengan gaya si branding urang si kumaha. Jadi mix and match kayak gitu. Terus terakhir konsistensi. Kadang orang sebagai owner atau sebagai usahana nu dagangna konsisten tapi si brandingna, produkna, marketingna teu konsisten. Padahal nu dihirupkeun ku urang teh kan tokona, brandingna, usahana, tah kuduna ieu ge sama gitu meh teu bukan orangnya aja yang konsisten tapi si branding bisnisnya juga harus konsisten. Oke. Siap. Nah itu buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa tadi ya beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Agilang dan pertanyaan ini juga mungkin bisa teman-teman nih para pemula atau mungkin anak-anak muda yang mau bikin, yang mau nyoba untuk alitan teh mana boleh ini part ini nih penting banget. Komo tadi risetnya Kangnya. Riset. Ya kan orang kan riset banget gitunya juga nanti. Tapi sebenarnya riset teuing mah tolongnya mutuh data. Penelitian sebelumnya di skripsi teh kan kudu mah ya ieu. Agilang Gumilar teh gini. Nah terakhir Kang di segmen ini pertanyaan nih. Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini gitu ya. Bagaimana cara Kang mengunci efisiensi supply chain di daerah Gemilang agar
ini bisnis hilir Akang seperti Historia dan Duduk Gembira tetap memiliki margin yang sehat tanpa mengorbankan kualitas. Wah, berat ki pertanyaan. Beratnya juga jadi pakar ekonomi. Nah, berat ki pertanyaannya iya. Sebenarnya kenapa ada supply chain? Kenapa ada Darah Gemilang kan salah satunya itu tadi. Iya. Buat mengamankan si bahan bakunya dulu. Betul. Kadang lamun aya siga enak ya perang ya naon tiba-tiba susah di mana-mana segala macam. Carang ya tadi memang harus kunci supply gitu. Cuman kalau misalkan kan belum tentu semua orang seberuntung saya. Maksudnya gaduh kesempatan kan gaduh gudang bahan baku atau toko bahan baku. Sebenarnya kita ada kalau di bisnis mah mungkin ada strategi promosi, upselling atau cross selling. Jadi kan aya disebut HPP-nya harga apa sih produknya modalna. Betul. Harga modalna. Tah si harga modal ieu teh kumaha carana di saat bahan baku naik kan harga modal otomatis naik. Betul. Tapi sebenarnya ada beberapa produk yang kita jual HPP-na teh rendah pisan. Harga modalna teh rendah pisan. Tah bikinlah paket bundling. Nu harga HPP-na tinggi adukeun ya dihijikeun jeung harga HPP-na rendah pisan. Misalkan nasi goreng kambing jeung es teh manis. Kan HPP-na jauhnya gampang. Hijikeun. Jadi kan tapi lamun judulna paket bundling maka hargana kita bisa dimainin ya. Kayak gitu. Lamun teu promosina taikeun dengan yang berbeda, misalkan pagi-pagi promo sarapan. Siang promo ngopi. Malam promo ngaronda promo ngaronda ya itu lebih dekat kerja ya balik deui sebenarnya kan bahasa pemarketingan akhir nama namun misalkan memang cara ngunci bahan baku hese tapi kalau misalkan anger kumaha carana ngunci bahan baku ya mau nggak mau kita cari produk opsional kalau enggak lamun tadi orang beli barang jadi misalkan kalau di Historia itu kan terkenal salad si salad itu ada salad dressing dressing itu dibikin dari kayak olive oil segala macam kalau dulu kita beli yang udah jadi sakilona 100.000 ternyata mahal tuh nyeker dressing unggul nanti 100. Saya akan resep masak, saya coba sendiri. Non wae cik, itu bahan bakuna teh ada olive oil, ada madu, ada cukanya kita ganti sama cuka apel, sehat misalkan. Bawang putih, aya parsley dan segala macam rosemary. Kita coba mix, cobaan terus, bikin karasana pas. Banyak guys. Ternyata pas bikin sendiri HPP-na cuman 20.000 sekian. Biro 100. Nah, sih kayak gitu jadi ternyata kudu mau belajar cara jadi HPP meh rendah tuh. Benar ya. Karena kudu punya keinginan juga untuk belajar ya, itu penting ya. Oke, terima kasih. Ini segmen 1 dan kita akan lanjut di segmen 2 kan. Segmen 2. Kalau kita break dulu kayak Warginet. Alhamdulillah karena ini obrolannya terlalu daging ya. Jadi saya juga udah wareg sebelum buka puasa jam genep ini ya. Rek kurbannya. Apalagi rek kurban ya. Kan kurban atau surban? Acan atau kan anjing. Acan. Itu maksudnya atau pernah mencit apa kumaha udah ada rencana. Mata can diajar. Ada can diajar. Sewantun kene. Oke. Sepertinya kita mending ngobrol aja sih betul. Nah, Kang ini ada pertanyaan nih, Kang. Kan dulu teh Akang teh sempet mentorin pelaku-pelaku brand lokal, F&B, UMKM di Garut. Nah, itu sebelum ke pertanyaan, apakah itu emang akan berangkat dari ayo kayak kolektifan gitu atau terlibat di komunitas apa? Atau gimana? Kalau mentorin secara langsung mah kita lihat dulu, maksudnya bukan pola pilihnya, tapi maksudnya nu dekat heula lah gitu. Karena kan memang saha oge nya lamun tiba-tiba tadi minta atau kayak gimana. Cuman sebenarnya yang dilakukan mentor teh dari ketidaksengajaan dulu. Gitu. Mungkin karena lihat mode bisnis kumaha terus ngobrol terus naon gitu. Sok we jeung saya mah punya prinsip meureun tong pelit kana ilmunya. Benar. Jadi kadang da aya rezeki mau ketukar. Ilmu mah kasih kan benar. Jadi abang-abangan F&B akan berarti abang-abangan F&B. Berat abang-abangan F&B. Oke. Itu tidak lengkap gitu. Aku mah tiba-tiba misalkan ngobrol
Bilang, hayang mantasaran gitu. Awalnya mah tinu kada itu modelnya. Ya gitu. Cuman memang karena istri saya teh bahala dia bikin ikutan komunitas UMKM. Oh. Terus sana kita awalnya. bikin trainingnya atau Oke. bikin acara-acara buat talk show segala macam pembicara gitu teh di Historia. Di Historia, iya. Iya, iya. Gitu. Sering sebulan sekali mah aya sih karena dari situ menjadi kenalan banyak segala macam. Iya. Jadi gitu ngobrol. Sebenarnya lamun dibilang mentoring teh asa berarti nya Alah, sharing meureun. sharing. Teman ya. sharing Iya, lah. iya. Teman sharing. Temen sharing ya. Nah, dari pertanyaan temen sharing nih, kesalahan paling fatal yang akan temukan rata-rata nih dari teman-teman pemula atau yang sekarang sudah berjalan dari owner brand bahkan. Kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh owner brand kan. Sehingga ini tuh berdampak banget ke aktivasi brandnya atau ke produknya. Kira-kira yang pernah Akang temuin apa tuh? Rata-rata di Garut Kang kumaha Kang? Tadi saya kan saya mah selalu risetnya sih karena Nah, risetnya harus lebih dalam. Risetnya harus lebih dalam. Terus kedua kemarin kudu peka teh maksudnya kan kita teh berhubungan internal sama karyawan segala macam itu tiap hari. Iya. Nah, aya nu namanya evaluasi. Iya. Nah, evaluasi ini bisa terkait pelayanan, Betul. produknya, misalkan standar produknya pakai gimana. Oke. Terus yang ketiga kemarin evaluasi terkait perhitungan keuangan. Iya. Kan tiap bulan kudu aya evaluasi. Ih sehat kan tuh. Naon teu gitu. Iya. Itu tuh kan menentukan bulan depannya mau kayak gimana. Oke. Nah, eta sih kitu. Kayaknya itu harus coba dievaluasi. Misalnya coba diterapkan mau skalanya kecil juga. Iya. Terus terakhir misalkan mentok nih. Nah, Rek aduh modal kumanya keluar gede atau kumaha atau lanjut tuh bisnisnya tadi si pengusaha teh atau dagang teh kudu apa kapan berhenti. harus tahu kapan berhenti. Bahkan kalau bisa sebelum rugi. Harus tahu kapan berhenti ya ternyata ya. Karena kan tadinya kadang ego Nya. orang teh Benar. bisa keneh teh suntik deui. Oke. Suntik deui. Oke. Jual be karena bahan modal ternaon tapi dia sadar bahwa ternyata bisnis ieu kudu rebrand Oke. atau kudu coba pengalaman baru. Jadi narasi itu bukan gimana caranya untuk terus sustain, tapi harus tahu kita. Iya. Oke, kapan Kadang berhenti. produk teh masa jenuh. Bisnis tuh ada masa jenuh Oke. gitu. Iya. Jadi kadangnya perusahaan naon brand nama rubah-rubah gitu. Oke. Kayak ono franchise gini komanya. Iya, benar. Usum maca, usum coklat, usum kopi. Padahal bisnis utamanya mah bahan baku. Iya. Tapi kemana jual Hah. eta gitu. Bisnisna siga mixu. Bisnis utamanya kan jualan mesin. Ya. Bikin bahan baku gitu. Nu urang we nu marelian es krim teh. Padahal bisnisna mah franchise na bisnis Franchise, ya. gitu. Oke. Jadi kita kudu harus terang tahu ya, kita berhenti. kapan kita berhenti itu menarik ya. Menarik kita narasi kita. Ini bisa dipotong jadi klip ya, oke? Ini menarik. Nah, oke, itu mungkin yang ditemukan ya dan mudah-mudahan ini bisa jadi knowledge juga buat teman-teman UMKM pemula dan FNB yang lainnya bahwa riset dan juga kepekaan itu penting. Akan tipikal standby di kadang suka sering nggak ke outlet atau tipikal mantau di grup WA atau kumaha kira-kira? Saya resep kuliling sih. Resep ngobrol saya mau Ngobrol, oke. Jadi sok ningali misalnya gerak-gerik customer ningali gitunya tapi udah tuh ditinggalkan di hadap kalau hurnya gitu. Tapi misalnya ambil sampel lah. Iya. Sengaja karyawan misalkan pas ngelayanin tamu kumaha gitu. Galak tuh tipikal akan galak tuh. Wah, saya mah isinan. Galak. Saya mah lebih ngarangkul tipe misalnya ngobrol we naon bisa ku ngobrol. Ku ngobrol ya. Gitu. Udah tipikal salah sih kok aing sih. Ante kitunya. Aman eta mah bagian manajer. Oh, bagian manajer temannya. Oke. Siap. Tapi mantap tapi jeung karyawan kan kehitung interaksi Alhamdulillah. deket gitu maksudnya. Soalnya saya mah namanya model bisnis yang jalankan teh adalah berpacu kepada human resource. Jadi ngadidiknya. Aya di Historia nu awana ti barista naik jadi asisten outlet manager. Oh nya? Nah, terus ke dua tempat. Anjir. Udah kayak gitu sekarang udah megang manajer. Oh gitu. Oke. Aya nu duluna bagian purchasing, bagian belanja. Ya, bagian belanja. Naik jadi asisten outlet manager. Oke. Naik jadi manajer, akhirnya jadi manajer area. Oke. Jadi memang dididiknya gitu. Iya. Pembelajaran step by step upgrade terus.
Jadi bukan sekedar kayak udah tanggung jawab di beresan itu gitu, tapi mendidiknya. Didik sih. Memang capek ngadidik tapi sepadan lah. Ya sepadan lah ya. Oke itu nggak semua apa ya? Nggak semua owner tuh mau apa ya? Mau punya kepekaan itu ya. Bentar tadi akan pentingnya kepekaan itu maksudnya. Semua. Nah, eta. Peka lah, Peka bisanya. Bobohan lah ya. Weh, eta gitu maksudnya sih kita sekedik lah Kak karyawan menawi ke karyawan ada yang ingin disampaikan dulu sekedik. Allah, yang naik gaji, Ya. upgrade. Yang naik gaji upgrade. Yang naik gaji upgrade. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Gilang, mantap sekali, mantap. Ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kan tadi kita ngomongin internal kan. Ya. Ngomongin Perkop Dugem, ngomongin Historia. Akhirnya saya ngobrolin Garut kan. Bukan Garut. Kan sekarang udah ada ekrab, enak-enak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira Akang sendiri melihat potensi peluang subsektor ekonomi kreatif di bidang kuliner di Garut 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira apakah akan ada di titik jenuh atau mungkin justru bakal lebih berkembang kira-kira? Menurut Akang? Menurut saya sih lamun jenuh bisa jadi bisa tentunya. Ya. Tergantung pelakunya nanti. Oke. Tergantung support dari pemerintahnya juga. Kalau lihat sekarang kan Bu Putri lagi fokus pisan ya. Betul. Ekraf ditaikun, kumacarana pengusaha-pengusaha di Garut kudu terfasilitasi dari mulai modal, ketersediaan naon segala macamnya benar-benar diperhatikan sama Bu Putri. Makanya kan bikin wira hebat. Betul. Kan wira hebat tina mentoringna dapat, modalna dapat, terus pengawasan sampai ka dituturkeun ngajian usahana dijalankan. Menurut saya pemerintah udah mulai paham, udah mulai peka tadinya. Jadi bahwa si UMKM itu kudu dibantu gitu. Benar-benar jadi fasilitator ya teh. Alhamdulillah. Tinggal menenti orang lain nanya si pengusahana gitu. Betul. Ya karena kayaknya pengusahana kudu loba referensi lah. Kayaknya referensi. Soalnya memang kan kita teh lebar ya, Garut teh kota wisata harusnya kota wisata. Sedangkan orang-orang dari luar kota gitu, Bandung, Jakarta segala macam pasti punya standar yang berbeda. Iya. Baik kumaha carana aja Garut naikkan standar lah. Dari standar pelayanan. Betul. Meren attitude-na. Iya, kenyamanan. Kadang orang sok ngadanggu beja teh nya cenah parkir liar. Ya banyak predi. Di mana-mana teh gitu, tah kayaknya memang itu tuh sangat mengganggu menurut saya. Dirapihkeun karena itu teh kudu kompak sih intinya namanya. Kalau misalkan itu semuanya berkolaborasi dengan baik di pengusahana di maksudnya wargana namanya terus pemerintahna keamananana yang bisa memastikan bahwa orang datang ke Garut teh spend cost di Garut, spending duit di Garut teh nyaman, enak sehingga bakal keren kan. 5 sampai 10 tahun bakal gede lah. Iya. Bisa mana sekelas Jogja mah ke jalur Jawa Tengah ke Jawa Timur dibukanya kereta bakal makin bisa lah ya besar peluangnya ada berarti ya betul ke bosan nih mun ke Bandung wae ke mana wae ke Pangandaran wae itu ke Garut Selatan geus seueur keneh. Akang tempat hiburan opsi tempat healing di Garut ke mana biasanya? Sebenarnya kalau di Garut saya mah resepnya ngopi. Jadi pasti kuliah di tempat ngopi. Ya. Tapi lamun nanyakeun ke mana lamun ya saya suka Curug malah. Curug. Oke. Karena ini di mimiti di jalan kota itu ya terus ngalutikan ke desa, ke lembur, jalan babatuan segala macam pian ka Curugna gitu tiis gitu. Meskipun baliknya capek deui nya. Tapi seru lah. Terus kita mau untuk apa di charge-nya orang tanya dari aktivitas ulang bari sebat bari naon ge. Ya bener asli. Diiskeun pikiran lah. Resep kacurug sih orangnya, geningannya akamnya. Oke. Ke pantai jauh teuing. Tapi nya ke pantai teh emang kita harus spend waktu banyak sih. Ya bisa sehari. Ya enggak bisa sehari gitu ya, oke. Mantap Kang, mantap. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Turning point atau kerikil selama ini berprosesnya dari tadi mulai kuliah, sales mobil, sampingan travel, Amigo, Historia, Dugem dan lain sebagainya. Momen paling berkesan, kerikil yang pernah dihadapi yang kayak paling memorable sih momen ketika apa Kang? Perjalanan karir ini. Dibarenganku istri sih semuanya. Jadi tim mimiti saya bisnis dari awal bahkan sebelum menikah tuh
benar-benar dibarenganku istri. Dibarenganku istri dari mulai dari dulu sebelum dari pacaran sampai ke kawin nikah gitu ya. Dibarengan terus. Bahkan sampai saya udah keluar kerja hampir 24 jam juga bareng. Jadi teman bertukar pikiran, partner bisnis terbaik teh benar-benar istri. Turning point-nya adalah di saat bisnis bareng pasangan. Dan itu emang dipikirkan bakal bisnis bareng pasangan atau enggak kan? Sebenarnya dipikirkan karena merenung tanggungannya hirup bareng gitu. Hirup bareng gitu. Jadi terus memang tadi itu kadiana saya butuh dia tuh mengisi titik itu saya nggak bisa isi. Misalnya saya resep nge-market, saya sekarang dihajar dia jago ngapik-ngapik nah. Alhamdulillahnya. Nurunkan resiko lah. Ulah waka kalam heula. Tapi basic almarhum di bisnis sama. juga FNB sama. Dia tuh marketing juga sama. Marketing juga sama. Kuliah nage marketing pariwisata. Ketemu di mana kamu kan? Komplek jadi 5 langkah kayaknya. Pacarku 5 langkah dari rumah teta berarti. Oke. Jadi deketan meren ketemu namanya meren 17-an. Nah iya. Gitu. Alik cenah benak terus dibidik. Dibidik berarti ya banyak. Dibidik. Oke, mulai benih itu berarti ketika kuliah kah atau? Mah dari zaman SMA. Dari zaman SMA udah lama itu mah. Bener-bener imanya diudah. Setengah kehidupan lah bareng. Bener-bener setengah kehidupan. Oke, dari SMA tuh dibidik ya. Alhamdulillah akhirnya menikah di tahun 2017 nikah. 2017. Oke, 2017 dan akhirnya berarti sangat-sangat sih menemani banget sih namanya. Ya, lumayan lama lah. Tadi waktu corona juga berarti udah ada istri ya. Saya teh ya titik hampir dai baru nya guys. Kan beurang saya kayak anu ngarawat di hudang pikat tidur kurang sehari itu istri jadi makanya terbaik lah. Ya, terbaik lah ya. Dan dua lah. Dua-duanya pastinya adanya. Jadi dari mulai ke corona dengan Kang bersentuhan dengan orang lain kan hese gitu. Riskan gitu. Tapi istri mah kan maksudnya tuh nepikeun ka sarung tangan tapi kalau ngerocel segala macam kan juara lah pengorbanan anak. Alhamdulillah ya. Dan dibersamai sampai hari ini mungkin legacy beliau juga salah satunya ya banyak ya. Di Historia juga pasti banyak vibes dan juga cerita yang pernah diukir bareng dengan beliau gitu kan. Karena Historia mah wajib kudu aya terus karena memang legasi jariahna dirinya. Iya, jariahna dirinya betul ya. Dan eta teh tidak mudah ya ketika kita kehilangan kabar dan ketika kehilangan tuh kayak nutup gitu pasti gitu dan nutup pisan. Yang berduka sagarut berduka lagi kan. Ya almarhum kan sangat-sangat dikenal sosok ya di Garut gitu ya. Banyak menginspirasi. Kehilangan waktu itu pasti menyimpan sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah ya. Soalnya saya mah kan ikhlas mudah ikhlas ya kayak gitu mah keikhlasan mah harus nomor 1 suami mah. Karena kan begitu bahasa begitu suami ikhlas tuh jaminan surga cenah. Eta nu saya kejar. Cuman mungkin imah sebuah kerinduan satu mungkin. Terus kedua memang efek manfaat untuk saya terlalu besar. Gede bisa jadi saya siga boga hutang gede gitu. Jadi nanaon teh kudu diniatan kayaknya harus ditambahin deh niatna misalkan muka usaha ya Allah gak jariah ka istri abdi dia. Sedekah naon sebutkeun oge. Kitu we pokona mah kayaknya harus ada deh buat dia terus gitu. Oke. Jadi beliau berarti secara tidak langsung bukan secara tidak langsung. Berarti emang beliau banyak berperan dalam support system ya. Ngebentuk saya. Membentuk apa yang akhirnya terbentuk Kang dari saya paling tuh bisa nyimpen duit jadi bisa nyimpen duit. Tuh bisa api kena duit jadi bisa api. Terus terorganisir benernya. Etanya. Otak kanan mau geningan sekolah tuh hajar. Jadi lebih terorganisir sekarang. Kayak gitu-gitulah. Hal-hal yang fundamental kuat di bisnis malah dapat dari dia. Gitu. Orang mangan marketing gue ada dagangan. Ya, dagangan gue ya. Oke. Dan itu justru ya peninggalan yang sampai hari ini jadi bekal ilmu kaki kita nanti benar jariahnya benar. Dan ini tantangannya itu kan justru ketika kehilangan belahan jiwa gitu ya. Itu pasti gak mudah. Gimana caranya akan tetap menjaga semangat nilai-nilai keberkahan kan dan legasi sosial keagamaan yang dulu sering digagas bersama almarhumah agar tetap hidup di dalam bisnis saat ini.
Sebenarnya lamun itu panjang ya. Cuman saya ngambil benangna gitu ya. Karena kan saya tuh bareng istri itu tesa ukur dina bisnis kajian. Karena dulu teh nu duluan apa ya? Duluan peka terhadap misalnya agama itu nomor hiji gitu. Dia duluan, almarhum duluan. Malah yang nyuruh saya cari guru, belajar lebih banyak tentang agama segala macam teh istri saya. Di situ titik balik nu luar biasa menurut saya. Jadi nanaon teh banyak dapatnya dari dia gitu, dorongannya. Gitu sampai dapat guru segala macam. Akhirnya saya jaga adalah kumaha carana jariah itu sejalan. Buat istri saya, buat keluarga semuanya lah. Cuman maksudnya iya pamajikan udah base ya gitu. Jadi kumaha carana dia kan udah nggak bisa gimana lagi, tinggal nunggu gitu, tinggal nunggu waktu kayak menurutnya padang mahsyar segala macam. Jauh kayaknya lah perjalanan teh. Tah, namun bisa dikasih sama saya ya, jadi ya karena itu hungkul. Jadi historia kudu jalan terus efeknya naon misalkan kita terus tetap bikin efek event-event kayak kajian di sana, terus event-event tentang support woman ya. Kadang-kadang dari dulu yang dikejar tuh di sana untuk di historia tuh kayak gitu. Sama apa ya yang saya selalu ingat mah kayak misalkan istri saya tuh selalu bilang teh gini, kalau misalkan kita mah nggak usah khawatir dengan rezeki kita. Jadi rezeki kita mah akan dikasih, tapi satu cenah mudahkanlah urusan orang lain, maka akan kita maka Allah akan mudahkan urusan kita. Malah itu urusan hongko, tapi urusan dunia jeung akhirat mah. Nah, gitu cenah. Jadi eta nu saya pegang sampai sekarang. Gitu. Siap. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman semua. Obrolan kita hari ini. Sahabat super kayaknya. Ya, benar obrolannya beneran kita hari ini dan banyak pasti berkah insyaallah obrolan hari ini. Amin. Turnuhun dan ya kita juga saya kawan-kawan warginet semua tahu bahwasannya support almarhum, legacy almarhum ini sangat-sangat besar. Perempuan-perempuan di Garut Komolaya pasti yang dibikin terus kayak legacy yang dibikin sangat-sangat berpengaruh dan ketika ada berita duka tersebut ya kita sangat-sangat kehilangannya pasti dan kita doakan mudah-mudahan beliau tetap ada di tempat terbaik insya Allah. Amin ya Allah. Kerinduan kita ya Kang ya mudah-mudahan bisa jadi hal baik, bisa jadi pahala juga ya untuk beliau dan ya pasti ya wajar ya ketika rindu ya Kang ya. Atau sonomanya mah kudunya bisa telepon ya bisa ditelepon ruas dong angkat ruas ya gitu kayak ruas pasti. Oke mudah-mudahan teman-teman semuanya kita bisa ketemu di episode selanjutnya ya. Hatur nuhun Kang udah mampir ke Suara Garut sampai mana sami-sami ya Kang. Non pisan buat Suara Garut sudah undang saya ngobrol-ngobrol. Nah gitu dan kan saya teh malam minggu 2 minggu ke belakang nanti saya apel Kang. Sama si pacar teh ka historia malam-malam teh tapi can nyobaan nu hanapna Kang garasi eta bawahnya baru di atas saya teh triple dead Kang saya apel teh saya teman saya tiluan bawa awewe tiluanana nah gitu jadi sepertinya nanti malam minggu saya akan coba yang bawahnya. Nah itu tempat baru sebenarnya suasana baru itu memang khusus untuk non smoking kayak event-event kayak talk show segala macam dari dinya. Nya bener-bener pernah aja event naonnya baru komunitas udah banyak sih di bawahnya dinya. Tapi di sana mah tanpa asap ya, area tidak ada asap ya. Ber-AC pakai kipas aman lah. Oke, siap. Kita akan coba area bawahnya dan warginet juga jangan pernah lupa kalau misalnya mau sarapan boleh ada warkop duduk gembira. Kalau misalnya ini mau chill fotoable ada di Historia dan banyak yang diceplak Kang. Namanya teh? Hakanan murah. Nah kadinya teh pasti yakin hakanan murah katanya. Hakanan murah mah diceplak katanya. Diceplak aya dan di sini buat teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa minimal pernah nyobain nih resep khasnya atau mungkin bisnis F&B-nya dari sang gurita bisnis di Kabupaten Garut, Kang Gilang. Cumi-cumi lah, gurita sih. Cumi-cumi bisnis. Gurita masak apa? Iya. Terakhir pesan Kang buat warginet Kang, apapun Kang boleh pesan-pesan atau mungkin sekalian promo-promo boleh lah. Ya, kalau pesan-pesan mah sebenarnya karena kebanyakan tuh sekarang yang sedang memulai karir, memulai usaha tuh orang-orang Gen Z berarti ya sekarang ya. Atau milenial juga masih ada lah yang lagi usaha.
satu sih mimpi teh tong nanggung kudu gede deh mau bisa unlimited lah siapkan planning sebanyak mungkin gitu minimal ya gawean mimpi catatnya catat oke gitu warga temu untuk kita semua mantap Kang atur nuhun sekali lagi Kang ya mudah-mudahan bisa ketemu kembali kita silaturahmi lagi mudah-mudahan kita bikin apalah gitu di Garut lah ya bikin keributan kita bikin keributan Persib konvoy kemari konvoy atau ngaladangan konvoy nah sorry masuk itu wae kadang masuk kayak naon bagi-bagi minuman karitunya nah tapi terakhir Bojan out sedih tuh wah sedih cuman memang karena Persib mah ada jagoan gara-gara Jawa menang pemain ada deui pemain ada deunya oke mudah-mudahan tahun depan juara lagi ya Kang ya oke Kang Gilang Gumilar tepuk tangan dong terima kasih Warginet terima kasih Asga Umroh Asgatur Agrapana Furnitur Garut Souvenir terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh